Setiap kali pesta demokrasi digelar, suara warga Nahdliyin selalu dikejar. Padahal Nahdlatul Ulama, tempat Nahdliyin bernaung, memutuskan untuk tidak berpolitik sejak tahun 1984 silam. Organisasi Islam terbesar di Indonesia ini sebenarnya telah melahirkan partai politik dari rahimnya, Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, kemudian pertanyaan adalah kemana suara politik warga NU akan dilabuhkan? Seperti apa konstelasi politik setelah Caimin dicawapreskan? Nah, saksikan dalam program Liputan 6 Talks di YouTube channel Liputan 6 SCTV. Dan berikut adalah cuplikan dialog Liputan 6 Talks NU di pusaran koalisi. Salah satu yang saya highlight adalah NU menjadi darling yang diperebutkan dalam setiap pilpres. Apakah ini juga yang dipikirkan oleh Gerindra? Prabowo langsung mendekat kepada Yeni Wahid karena Koalisi Indonesia Maju sudah kehilangan PKB, Muhaimin Iskandar. Kita tentu mencari sebanyak mungkin basis konstituen. Pertemuan Pak Prabowo dengan Mbak Yeni ini pertemuan yang sudah lama dirancang. Dalam politik Pak Prabowo itu adalah kami ingin merangkul semua pihak, ya. Termasuk misalnya ketika kami masih bersama dengan PKB, kami juga tetap ingin membangun komunikasi dengan Mbak Yeni, ya, dan mungkin apa yang disebut dengan Gus Durian atau elemen-elemen NU yang lain. Kita ingin mempersatukan ya semua elemen-elemen NU dalam bersama-sama dengan kita. Itu yang kita ingin lakukan karena kita tahu ya penting sekali basis NU ini. Mungkin 50% dari populasi umat muslim itu kan mendeklar bahwa dirinya terafiliasi ke NU. Kalau kita berbicara mengenai soal NU sebagai sebuah kekuatan politik besar di tanah air, kita semua kan tahu bahwa representasi politik NU itu ada di PKB, karena PKB itu secara resmi didirikan oleh PBNU dan seluruh struktur NU hingga tingkat yang paling bawah. Jadi PKB ini politiknya para kiai. Jadi ini agak beda misalnya dengan term kiai politik ya. Tapi kalau politiknya kiai artinya ini wadah politik bagi para kiai, para alim ulama dan masa NU yang jumlahnya memang mayoritas di Republik ini. Kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum misalnya, kan kita lihat hasil pileg 2019 yang lalu ya, ada sekitar 9,6% ya, itu orang NU yang kemudian memilih PKB. Itu artinya tidak semua orang NU itu pilih PKB, itu fakta. Tapi banyak orang NU yang pilih PKB itu tidak bisa dibantah. Yang menjadi problem itu adalah kalau kita komparasikan suara pileg yang dimiliki oleh PKB 2019 yang lalu dengan elektabilitas Gus Muhaimin misalnya, itu kan ada jarak, ada gap yang saya kira relatif harus ditembus secara serius. Satu sisi memang orang NU itu memilih PKB sebagai pilihan politiknya, tapi ketika bicara pilpres yang memilih Gus Muhaimin itu tidak muncul secara signifikan. Walaupun tadi secara jumlah kecil gitu, tapi ternyata dia seksi gitu kan. Jadi setiap kali ada pilpres tiba, itu pasti tokoh NU akan diperhitungkan betul gitu. Nah kemudian bicara soal 3 nama yang sekarang lagi berkandidat di sana gitu, ternyata masing-masing figur itu berusaha untuk membranding dirinya itu dekat dengan NU atau bagian dari NU. Kalau di kelompoknya Muhaimin misalnya dia menyatakan bahwa saya nggak bawa-bawa NU tapi saya lahir dari NU gitu kan.